Tidak mudah bagi wanita ini untuk menunggu sampai suaminya tertidur lelap. Untuk diam-diam memasuki dari luar. Karena takut membangunkan suaminya yang sedang tidur nyenyak. Jadi dia dengan lembut menutup pintu. Dia menatap langsung ke pria di balik tirai. Tidak tahu sama sekali bahwa suaminya hanya berpura-pura tertidur. Tindakan ini membuat suaminya benar-benar tidak puas. Dia menarik Buki. Berharap dia tidak pergi ke sana malam ini. Tapi Buki sama sekali tidak peduli dengan perasaan suaminya. Matikan lampu dan bersiap untuk pergi ke tempat tidur Zusu. Sang suami langsung sangat marah. Menyalakan lampu. Begitu membuat Buki takut. Apa yang kau lakukan? Ibu, ada apa? Nak, nggak apa-apa. Tidurlah. Bu, untuk apa kamu duduk di sana? Marah, Buki segera berlari keluar. Wajar jika dua pria dan wanita hidup dalam satu keluarga akan menimbulkan konflik. Beberapa bulan kemudian, bayi Buki dan Zusu lahir. Adalah anak laki-laki. Suaminya adalah Wulu di luar sangat tidak bahagia. Karena dia telah mencoba berkali-kali, tapi anak perempuan semuanya. Pada saat ini, Zusu berdiri dengan penuh semangat di luar. Keluarga Zu mereka akhirnya memiliki seseorang untuk melanjutkan garis keluarga. Zusu menamai putranya Daliang. Maka dia perlu bekerja lebih keras untuk keluarga ini. Begitu cepat 8 tahun telah berlalu. Di desa ini, kondisi ekonomi keluarga mereka semakin membaik. Dan Palu juga punya uang untuk berobat. TBC sepertinya hampir sembuh. Tidak hanya bernafas lebih baik, tetapi juga dapat melakukan pekerjaan ringan. Semuanya berkat jasa Zusu. Tapi tak disangka, Palu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Melihat kondisi keluarga tampaknya sudah baik. Tubuh hampir sembuh. Dia mengira rumah ini tidak membutuhkan Zusu lagi. Jadi dia mulai membuat masalah bagi Zusu. Satu malam sebelum malam tahun baru, Buki telah menyiapkan nampan berisi nasi untuk dimakan bersama keluarganya. Daliang yang ceroboh menumpahkan kecap. Palu menggunakan ini untuk memarahi anak laki-laki itu. Anak nakal ini. Sebodoh keluargamu. Cepat keluar. Zusu tahu dia memarahi putranya. Tapi sebenarnya mau memarahi dia. Karena Daliang adalah anak kandungnya sendiri, dia memilih bersabar. Dia diam-diam bangkit berdiri. Menggunakan lengan bajunya untuk menyeka kecap yang tumpah. Lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Buki melihatnya dan sangat marah pada suaminya. Jadi dia meletakkan sumpitnya. Awalnya adalah malam tahun baru yang bahagia. Tetapi suasana ini dirusak oleh Pak Lu. Buki sangat marah dan keluar untuk mencari Zusu. Tetapi Zusu tidak ingin kembali ke meja makan. Dia merasa sangat terluka. Jika kau tidak makan, aku tidak makan lagi. Jangan salahkan dia lagi. Jika kau menyalahkannya, maka salahkanku. Setelah begitu banyak nasihat, Zusu dengan enggan kembali ke kamar. Tapi yang tidak dia duga adalah kelemahannya membuat Pak Lu tidak merasa bersalah. Tetapi sebaliknya, dia melakukan hal-hal yang lebih ekstrim. Dia menggunakan uang yang diperoleh Zusu untuk membuka toko kelontong kecil di desa. Tiba-tiba mengubah dirinya menjadi pengusaha. Tidak tahu siapa yang melindunginya, tapi membuatnya semakin memandang rendah orang lain. Suatu hari Zusu dan Buki ingin membawa barang-barang. Sementara ditempatkan di dalam toko kelontong, ini membuat Pak Lu sangat tidak puas. Itu tidak diperbolehkan untuk menempatkan di sana. Kalau gitu, di mana? Dapat meletakkannya di mana saja, tetapi tidak dapat meletakkannya di sana. Mendorong ke tempat Beijing. Jika menempatkan barang di Beijing, mana tempat akan dia tinggal? Berdiri di luar pintu seperti itu, bagaimana para pelanggan bisa masuk? Zusu tahu di begitu banyak bicara. Tujuannya tetap untuk mengusirnya. Sepertinya dia tidak bisa tinggal di keluarga ini lagi. Jadi dia menjelaskan situasinya kepada Buki. Dan bersiap untuk pergi keluar selama beberapa hari untuk menghilangkan stres. Buki mengerti Zusu. Tahu dia berusaha keras untuk keluarga ini.
Tetapi dia menderita banyak kebencian. Jadi dia setuju dengan Zuzu. Juga setuju bahwa dia kadang-kadang akan mengunjunginya. Setelah Zuzu pergi, Buki menyalahkan Pak Lu. Adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Rupanya, Pak Lu sengaja membuat masalah dengan Zuzu selama beberapa tahun terakhir. Dia telah melihat semuanya. Tahun itu dia ajak Zuzu masuk, sekarang mau suruh dia pergi. Memang benar tidak ada rasa terima kasih kepada siapapun. Siapa sangka, dia benar-benar mengabaikan kata-kata istrinya. Sebaliknya, dia menyalahkan Buki sebagai tipe orang yang banyak bicara. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah sekarang. Kami miskin saat itu. Hampir mati kelaparan itu sebabnya aku memanggilnya ke sini. Sekarang kami punya uang. Kami tidak membutuhkannya lagi. Jadi itu juga tepat untuk mengusirnya. Ketika dia mendengarnya, dia tidak tahan lagi. Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang yang begitu picik? Apalagi dia adalah suaminya. Dia sudah cukup bertahan. Anak-anaknya di rumah bersekolah, penyakitnya sembuh. Itu semua berkat Zuzu. Harap Pak Lu jangan melakukan hal-hal yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Melihat Buki membelanya seperti itu, dia juga sangat marah. Terus terang, tidak dikatakan bahwa mereka berdua bisa tidur bersama. Tapi sekarang jatuh cinta, kan, dan ingin meninggalkannya. Buki selesai mendengarkan saat dia sangat marah. Bajingan. Jika kau mengatakan itu maka kau bukan manusia lagi. Aku awalnya pergi ke Beijing. Yang bersamanya adalah seorang gadis. Apa salahnya? Dia juga seorang laki-laki. Bagaimana seorang pria bisa bertahan tanpa seorang wanita? Keduanya bertengkar tidak menyenangkan. Membuat Buki sangat kesal. Satu sisi adalah suaminya dan sisi lainnya adalah perasaannya. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Hari itu Zuzu pulang kerja. Hal pertama yang dia lakukan adalah memberikan semua uangnya kepada Buki. Tapi kali ini dia tidak mengambilnya. Dia tahu bahwa suatu hari Zuzu akan diusir dari rumah. Jadi katakan padanya untuk menyimpan uangnya. Di masa mendatang, akan perlu menggunakan uang. Zuzu mengerti apa yang dimaksud Buki. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil mengembalikan uang itu ke sakunya, Bibi tiba-tiba memasuki ruangan. Dia melihat bahwa Buki tidak lagi sekeras sebelumnya. Menyarankan mereka untuk membangun 2 rumah. Pak Lu setelah mendengarkannya, dia setuju. Lihat rumah kita, jangan katakan itu untuk rumah untuk berbisnis. Keluarga kita 5-6 orang. Anak-anak kita sudah dewasa. Tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Melihat Pak Lu berbicara dengan bibinya. Tetapi sebenarnya mencoba memberitahu Zuzu. Zuzu baru saja kembali dari luar. Bahkan belum sempat beristirahat. Pak Lu segera memikirkan cara untuk mengusirnya. Tidak ingin Zuzu tinggal di sini lebih lama lagi. Zuzu melihat itu, tidak ada pilihan selain mengepak peralatannya. Dan bersiap untuk pergi mencari pekerjaan. Kali ini Buki tidak tahan lagi. Dia hanya bisa dengan sungguh-sungguh membujuk Zuzu. Tapi tidak berguna. Jadi dia berteriak dengan marah. Kalian semua hanya ingin menggertakku. Aku tidak tahu karma apa yang aku buat di kehidupan sebelumnya. Baiklah, baiklah, jangan katakan lagi. Jangan katakan lagi, aku tidak akan pergi lagi. Zuzu setuju dengan Buki bahwa dia tidak pergi untuk saat ini. Tetapi dia tidak menyangka. Pak Lu sekarang semakin keterlaluan. Memaksanya untuk tidur di luar. Buki tidak memiliki cara untuk menghalangi suaminya. Ingin Pak Lu menasihati Zuzu untuk kembali. Tanpa curiga, Pak Lu menggunakan anak-anak sebagai alasan. Kedua putri kita sudah tumbuh dewasa. Di hari-hari yang panas. Dia bukan ayah kandung mereka. Jika ceroboh, ini sangat tidak nyaman.